Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puji Rahayu, nomor induk mahasiswa 933412818. Di sini saya akan mereview tentang 3 materi yang telah saya pelajari di mata kuliah PMDI semester ini. Yang pertama, saya akan mereview pemikiran dari Mustafa Kemal tentang Islamisme. Walaupun Mustafa Kemal adalah seorang pengagum Barat dalam peradabannya, akan tetapi Mustafa Kemal itu tidak menentang agama Islam. Baginya, agama Islam adalah agama yang rasional dan perlu bagi umat manusia. Akan tetapi, agama rasional ini telah dirusak oleh tangan manusia itu sendiri. Ia tidak pernah menyerang Islam, dan ia sering mengacu kepada Islam manakala ia berusaha untuk membenarkan pembaharuannya dan program dari pemerintahan nasionalnya. Pembaruan yang dilakukannya harus juga sesuai dengan bumi Turki. Antaranya adalah Al-Quran perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar difahami rakyat Turki juga. Demikian pula khutbah Jumat yang harus menggunakan bahasa Turki. Adzan ke dalam bahasa Turki dimulai dari pemakaiannya pada tahun 1931. Fakultas Ilahiyat dibentuk untuk mempelajari pembaharuan yang diperlukan. Tetapi usahanya itu sepertinya tidak berhasil. Dan pemikiran untuk mengadakan pembaruan dalam Islam mulai ditinggalkan. Yang kedua, yaitu pemikiran dari Abdurrahman Wahid tentang pluralisme. Abdurrahman Wahid ini sendiri biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur ini bukan hanya menjadi pahlawan pluralisme, melainkan juga pahlawan dari perjuangan pluralisme di Indonesia yang dibangun dalam tatanan demokrasi yang plural, atau bisa diartikan sebagai sebuah kesadaran dan keterbukaan untuk menerima dan mengakui perbedaan yang ada sembari mengolahnya dalam sikap saling menghormati. Sikap pluralisme ini sendiri tidak menyangkal adanya mayoritas dan minoritas, akan tetapi akan menerima kenyataan itu sebagai sesuatu yang wajar. Gus Dur ini memformulasikan konsep iman tidak hanya dalam dominan ketuhanan, melainkan juga dalam domain kemanusiaan. Manusia sebagai individu maupun kelompok mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum negara maupun agama. Pluralisme dalam pandangan Gus Dur ini bukanlah menganggap bahwa semua agama sama. Pluralisme dalam pandangan Gus Dur ini menganggap bahwa agama itu bukan suatu masalah, tetapi masalah sosiologis dan kemasyarakatan itu sendiri. Masing-masing agama menjalankan akidahnya, tetapi hubungan antar agama harus tetap terjalin dengan baik. Misi dari Gus Dur ini sendiri dalam konsep pluralismenya adalah berusaha menghilangkan sikap kebencian antar agama satu sama lain. Sebab kebencian itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan di antaranya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Sayyid Naqib Al-Attas tentang konsep pendidikan Islam. Dalam konsep pendidikan Islam Al-Attas ini, kunci dari pendidikan ini adalah ta'dib atau berasal dari kata adab, yang berarti pembinaan yang khas berlaku pada manusia. Adab ini ialah disiplin tubuh, jiwa, dan roh, ataupun disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuannya dan potensi jasmania, intelektual, dan rohania. Pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan atau biasa disebut maratib
dan derajatnya atau dorajat. Pemikiran Al-Atas yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Atas, tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara ataupun anggota masyarakat. Sedangkan pemikiran Al-Atas yang ketiga yaitu metode pendidikan Islam. Di antara beberapa metode yang digunakan Al-Atas dalam pendidikan Islam adalah metode tauhid, metode metafora, dan cerita. Metode tersebut digunakan oleh Allah dalam mendidik hamba-hambanya. Metode ini digunakan atau dipandang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan kebaikan. Di samping itu, metode tafsir dan takwil juga digunakan untuk mengkaji alam dan juga merupakan metode yang valid dalam ilmu pengetahuan. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.